Aku pernah ngajarin kamu tuh bela diri pertahanan. Kamu lupa gimana caranya? Maaf. Kalau kamu lupa, yang kamu ingat apa? Mas Rangga. Dokter kok ngomong kayak gitu? Pokoknya lain kali aku nggak izinin kamu kayak gitu lagi. Apalagi ngorbanin diri kamu untuk Mas Rangga. Nggak boleh pokoknya. Aku bukan mau ngelindungin Pak Rangga. Aku ngelindungin Bu Ajeng. Kamu tuh ya, hobi banget ya bikin aku khawatir. Kamu khawatir sama aku. Kamu sayang sama aku. Kamu sebenarnya suka nggak sama Yasmin? Kok Mama nanya itu lagi, Ma? Kenapa? Kalau kamu memang benar suka sama Yasmin, Mama akan mendukung kamu. Mama serius ngomong kayak gini? Mama akan mensupport kamu kalau memang benar kamu tuh suka sama Yasmin. Apa? Kok bisa kamu setuju kalau Rangga sama Yasmin? Menurut aku ini solusi yang sangat tepat untuk mengatasi Nina. Ini menjadi tanggung jawab gua. Gua harus pastiin Yasmin itu baik-baik aja. Yasmin kayak gini, itu karena dia yang nyelamatin Mama. Jadi lu nggak punya hak untuk ngatur-ngatur gue. Ngerti? Saya itu merasa bersalah dan hutang budi sama kamu. Yasmin, kalau kamu perlu apa-apa, kasih tahu ya ke saya. Saya doakan kamu cepat sembuh ya, Yasmin. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Aku harus membuat Yasmin lebih nyaman. Biar Yasmin lebih mudah menerima Rangga. Yang mana ya orangnya? Ini foto salah satu saksi kunci kematian Bu Rati, Pak. Oke. Kabarnya orang ini yang melihat kalau Bu Rati lompat dari jembatan. Mas tahu alamatnya? Saya sudah kirim ke Pak Rangga. Ya udah, nanti biar saya coba cek sana. Ya, makasih ya, Pak. Sama-sama, Pak. Hati ya, pelan-pelan. Ya. Duduk sini aja. Ya. Bu, perlahan. Yas, kenapa nggak langsung ke kamar aja, tiduran? Capek tiduran mulu. Kan itu masih nyeri lukanya. Udah nanti aja deh, Mbak. Aku tiduran di kamarnya, aku capek. Aku mau di sini aja dulu, mau duduk dulu bentar. Yas, Mbak mohon banget sama kamu. Lain kali tuh kamu jangan ngelakuin hal nekat seperti itu. Mbak tuh takut kamu kenapa-napa. Iya, maaf. Mbak setuju apa kata Romeo. Kamu tuh harus hati-hati. Jangan sampai kamu kena kecelakaan kayak kemarin lagi. Ya, janji aku nggak akan gitu lagi ya. Janji. Iya. Mau, Yas, kehilangan kamu. Mbak udah ngerasain cukup, udah kehilangan Bu Rati, nggak mau lagi. Enggak. Mbak dia tenang ya. Iya, aku janji aku akan lebih hati-hati lagi ke depannya dan nggak akan kayak gitu lagi ya. Kamu belum makan siang?
Ya udah, Mbak siapin dulu ya. Ya, bentar ya. Ayo Mbak bawa dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Yasmin! 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 Terima kasih banyak ya Allah. Engkau masih memberikan aku kesempatan untuk hidup kembali. Terima kasih udah selalu menjagain aku ya Allah. Yasmin, kamu udah sadar? Ya, aku di sini Yasmin. Alhamdulillah. Aku lemas. Kamu masih dalam pengaruh bius Yasmin. Tapi sekarang kamu gak usah khawatir. Aku ada di sini. Aku jagain kamu. Kamu kenapa sih? Nekat banget. Kamu ngapain ngelakuin itu? Maaf dok, aku. Yasmin, kamu lupa. Aku pernah ngajarin kamu tuh bela diri pertahanan. Kamu lupa gimana caranya? Dokter kok ngomong kayak gitu? Ya bisa kamu dari tadi tuh kritis. Kamu nggak bangun. Kamu bikin aku takut, kamu bikin aku panik, tahu nggak? Saya cuma takut. Kalau sampai sekarang kamu nggak bangun gimana coba? Maaf ya dok, udah bikin kamu khawatir. Pokoknya lain kali aku nggak izinin kamu kayak gitu lagi. Apalagi ngorbanin diri kamu untuk Mas Rangga. Nggak boleh pokoknya. Sebenarnya gimana sih perasaan Dokter Romeo? Apa dia punya perasaan sama kayak aku? Tapi kok dia khawatir banget ya? Nih Rom, kamu lihat. Berita dari kebakaran rumah sakit Yudhistira itu masih terus digoreng media. Ya itu kenyataan sekarang kamu lihat. Iya Pak, aku udah tahu. Aku minta maaf. Iya, tapi kamu yang penting tuh kamu sadar kalau ini semua kesalahan kamu. Artinya, kamu itu nggak berhasil jalanin peran kamu sebagai pemimpin di rumah sakit itu. Aku tahu aku salah, Pak. Aku minta maaf. Tapi kamu juga mesti tahu, ini pelajaran berharga buat kamu. Kedepannya Papa nggak mau lagi dengar laporan soal kayak begini lagi. Baik, Pak. Aku akan berusaha lebih keras lagi untuk urus manajemen rumah sakit. Iya. Dan sekarang kamu punya tugas, Rom. Dan tugas berat kamu sekarang adalah mengembalikan pamor dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit kita. Biar media-media itu nggak goreng-goreng lagi berita-berita yang nggak bagus soal rumah sakit kita. Iya, Pak. Aku ngerti. Kamu lihat. Nanti malam kamu datang ke sana wakilin Bapak. Pak, tapi ini... Rom, kita keluarga Cakradinata nanti malam diundang sama Asosiasi Pengusaha Dalam dan Luar Negeri. Dan katanya Bapak akan dapat penghargaan, apalah itu namanya, The Highest Achievement Entrepreneur. Papa hebat banget, Pak. Selamat ya. Ya, makasih, Rom. Tapi kan kamu lihat sendiri, Papa belum cukup fit untuk datang ke sana. Tapi ini acara prestisius banget loh, Pak. Iya. Makanya Papa minta kamu yang datang ke sana untuk wakilin Papa. Dan kamu kasih speech di sana. Tapi nggak ada Mas Rangga, Pak. Rob,
tolong jangan bantah yang mau Papa minta. Papa maunya kamu yang datang ke sana. Ya, Pak. Papa udah telepon butik langganan Papa. Jadi kamu ke sana untuk pilih baju yang pantas untuk kamu datang nanti malam. Tapi aku punya beberapa pilihan baju yang bagus sih, Pak. Rom, ini bukan demi kamu aja. Tapi ini demi keluarga kita, Cakradinata. Jadi tolong dengerin Papa. Ya, Pak. Nanti kamu ke sana, kamu pilih jas yang paling kamu suka. Karena Papa udah bilang sama mereka di sana, kamu akan datang ke sana. Baik, Pak. Tolong kamu jangan kecewain Papa. Ya, aku ngerti, Pak. Bisa-bisanya Mas Baskara nyuruh Romeo untuk menghadiri acara gala dinner itu. Sadar gak sih? Romeo itu kan gak ada hubungan darah. Kenapa harus Romeo yang menghadiri acara itu? Acara prestisius lagi. Itu kan acara penting. Rangga aja sama sekali gak pernah diajak pergi. Ini kenapa mesti Romeo? Benar-benar penghinaan, tidak bisa dibiarkan. Semakin tua, semakin nyebelin. Loh, kok Mimi Momo nggak ada? Iya, kok nggak ada? Mbak Dia? Mbak? Mbak, Mimi Momo mana? Kok pindahin? Tadi di kandang. Nggak ada. Kabur cari-cari. Aduh, jangan-jangan dia dibawa kolong lagi. Mbak. Di Mimi. Pak. Lu siapa yang ngikutin gua? Tenang Mas, saya datang ke sini bukan ada niat jahat atau buruk kok. Saya hanya mau nanya aja. Mas jadi saksi kunci kan waktu ada ibu-ibu jatuh dari jembatan itu? Jembatan? Ya. Jembatan apaan sih? Apaan sih? Lu ngomong apaan? Gak ngerti gua. Loh, kok nggak ngerti? Itu kejadian baru loh, belum lama. Jadi ada seorang perempuan namanya Bu Rati. Dia jatuh dari jembatan. Nah, Mas kalau nggak salah tuh udah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian kan? Jangan-jangan nih orang polisi. Bos, saya sama Adi sudah ngelakuin sesuai perintah bos. Dan polisi gak akan pernah curiga. Gawat, gua bisa ditangkap gara-gara kasih keterangan palsu. Pokoknya gua nggak mau dipenjara. Mas tunggu dulu Mas.
Mas kan adalah saksi kunci kan? Saksi kunci yang memberikan keterangan ke pihak kepolisian. Benar kan Mas? Mas sudah memberikan keterangan itu kan? Loh, Mas! Tunggu! Sini, bangun! Berdiri. Ampun bang, ampun. Kenapa lu kabur dari gue? Ngapain teman gua lu? Ampun bang, ampun. Iya bang, ampun. Ampun pak, jangan pukul saja lagi pak. Kenapa lu nyerang gue duluan? Orang itu yang nyuruh saya pak untuk jadi saksi palsu pak. Siapa orang yang sudah nyuruh lu? Jawab! Saya nggak tahu pak, beneran. Saya nggak tahu. Lu nggak usah bohongin gue ya. Beneran pak, saya nggak tahu pak, beneran. Saya cuma disuruh dan bisa juga udah habis pak, beneran pak. Jadi kamu sudah memberikan kesaksian palsu di kantor polisi? Iya, jawab! Iya pak, beneran. Iya. Lihat, nih, lihat sekarang, lihat! Ini bukan orangnya. Gak kenapa, fotonya kurang jelas pak. Gak usah bohong, lihat sekali lagi. Ini bukan orangnya. Atau kamu mau saya adukan kantor polisi? Saya laporkan ke polisi sekarang juga. Mau? Iya pak, saya ngaku, iya benar. Saya kenal sama dia. Saya disuruh bilang ke ibu-ibu untuk lompat ke jembatan pak. Dan saya dikasih duit pak. Kamu bener, nggak bohong kan? Beneran pak, kali ini saya nggak bohong pak, beneran. Awas aja lain kali kamu kabur dari saya. Saya akan langsung seret kamu ke kantor polisi. Jangan pak, jangan penjarain saya pak. Meme mama. Badia, pintu. Ya, gimana? Pintu takutnya nanti dia kabur. Pintu. Tunggu. Yasmin, Mbak Dia, ada apaan? Dok, Mimi Momo nggak ada, kayaknya kabur, nggak ada di kandang. Hah? Hilang, kok bisa? Kemana dia? Gak tau, makanya ini aku cari dulu deh. Oh yaudah, aku bantu cari ya. Tapi kamu duduk deh. Kamu jangan sampai gerak. Di situ. Yaudah. Kamu duduk, biar aku yang tangkap ya. Kita tangkap berdua. Yaudah, tapi kamu pelan-pelan ya. Gak usah buru-buru. Pelan-pelan. Momo. Kok kamu kabur sih? Nih. Momo. Mimi sini, Mi. Kalian emang bener-bener cocok ya. Kejedot aja barengan gitu. Gemes jadi ngeliatnya. Sakit ini. Ya itu jadinya kan hilang tuh. Hilang lagi. Main seruduk-seruduk aja. Ya lagian kamu juga nabrak aku. Ya maaf deh. Ini Mama. Ini udah sakit kepala, sakit perut juga ini, Dok. Oh iya. Maaf. Sini aku bantuin. Ya udah. Mbak Dia minum sekalian nyari Mimi Momo kayaknya ke belakang dia ya. Iya Mbak. Bisa. Duduk. Aduh, itu Mimi Momo ya dulu Mbak Dia. Iya. Cari tuh kesana. Iya, ini. Aduh, mana lagi Mimi? Gak apa-apa kan? Oh iya bentar.
sih ke sini? Aku kesini bawain kamu makanan. Biar kamu cepet pulih. Makan ya. Perhatian banget sih. Pak Baskara ngomong apa sama dokter? Papa minta aku untuk menuin undangan buat gantiin dia karena dia nggak bisa hadir. Sedangkan di acara itu dia harus menerima penghargaan. Tuh, artinya kamu bukan orang luar, Dok. Kamu aja dibutuhin kan sama Pak Baskara. Papa juga minta aku ke butik buat milih-milih baju yang pantas untuk acara itu. Terus? Ya udahlah, ke butik. Aku rasa kayak nggak usah deh. Aku bisa pakai baju yang aku punya aja. Ih, jangan kayak gitu. Kalau Pak Baskara yang udah suruh, berarti tuh acara penting banget. Berarti kamu juga berpenampilannya juga harus oke, harus keren. Yaudah ke butik aja. Mau aku temenin? Ya nggak mungkin lah, kan kamu sakit. Mau aku temenin nggak? Aku nggak apa-apa kok. Kamu harus datang aja ya. Takutnya nanti kamu di sana kamu bisa dapat informasi yang penting soal Cakradinata. Mau nggak? Mau. Ya udah kalau gitu. Lo siap-siap dulu deh. Biar kita ke butik. Makan dulu dong. Masa nggak dimakan sih? Mau aku suapin. Berarti benar, Pak Pras yang sudah menghabisi nyawa Tante Ratih. Tapi kenapa ya? Mama yang nyuruh Pak Pras untuk membakar rumah sakit. Aku khawatir kalau Mama yang sudah memerintah Pak Pras untuk menghabisi nyawa Tante Ratih. Apa jangan-jangan Yasmin yang jadi target selanjutnya? Bentar, Mama mau tanya. Kamu sebenarnya suka nggak sama Yasmin? Kok Mama nanya itu lagi, Bang? Kenapa? Kalau kamu mau benar suka sama Yasmin, Mama akan mendukung kamu. Tapi kalau Mama ngizinin aku untuk deket sama Yasmin, artinya Mama nggak tahu kalau Yasmin itu adalah anaknya Tante Ratih. Tapi kenapa ya Mama ngelakuin itu semua? Apa Mama takut kalau Tante Ratih sama Yasmin menuntut balik harta yang sekarang dikuasai oleh Cakradinata? Halo, Ma. Kenapa, Ma? Rangga, kamu di mana? Lagi di jalan, Ma. Kenapa, Ma? Kamu nggak lupa kan? Nanti malam kita ke acara gala dinner. Ingat kan? Oh, enggak kok. Ingat kok. Dan ini juga lagi mau menuju ke sana kok. Pasti datang kok, Ma. Mama pikir kamu lupa. Ingat, kita harus datang ke acara itu, ya? Iya, Ma. Ya udah, Mama siap-siap dulu aja. Karena kebetulan aku udah deket rumah kok ini. Iya, iya. Oke, sayang. Aku tidak akan membiarkan anak pungut itu mengambil posisinya Rangga. Ayo dok, kita masuk. Aku nggak sabar ini milihin baju buat kamu. Aku nggak nyangka bisa ke butik ini bareng sama Yasmin. Ayo, kok diem aja, ayo masuk. Yasmin sabar, pelan-pelan. Kenapa? Sakit luka kamu. Tuh kan kamu sih nggak bisa dibilangin dari tadi. Sakit. Dimarahin terus sih. Udah pulang aja deh kalau dimarahin terus. Ya bukan gitu Yasmin, kamu jangan banyak gerak. Ya, pelan-pelan jalannya.
Iya nanti pelan-pelan. Ayo. Nah, masuk. Jasmine. Ya ampun. Kamu duduk deh, jangan bergerak. Udah, kamu duduk. Kalau mau milihin dari sini aja. Kamu tinggal tunjuk, nanti mbaknya ngambilin. Aku mau itu tau Mbak yang tadi aku... Ya, Iya, ini. Ini, Mas. Ini? Iya. Yaudah aku cobain. Tapi kamu jangan baik gerak, jangan kemana-mana. Awas kamu. Kecilan. Coba muter. Kamu yang kegedean. Ganti deh, kurang. Mbak, coba dong. Oke. Ini, Mas. Ini. Udah aku cobain deh. Min, ini gede banget. Kamu ngapain? Asmin, udahlah kamu duduk aja. Yang ini. Au. Kamu duduk. Iya, aku cobain. Iya. Oke. Kamu duduk dulu sekarang. Cepet. Gimana? Ganteng. Aku ganteng. Cocok maksudnya. Cocok kamu pakai, jasnya pas, bagus. Itu. Yasmin, udah kamu jangan bangun. Udah, gak apa-apa ini. Terus dibenerin dulu. Biar makin gak cocok. Jadi, kamu suka sama jasnya? Aku suka kamu. Aku suka. Kamu gimana? Kamu suka nggak? Oh iya, aku juga suka. Lihatmu. Oh iya, Mbak, aku boleh minta tolong nggak? Foto kita berdua. Iya, bisa, Mas. Ngapain? Gak apa-apa, fotoin aja. Mas sama mbaknya fotonya agak deketan ya? Biar lebih bagus di fotonya. Nah. Dirangkul aja pacarnya, Mas. Kurang bagus fotonya kalau cuma gitu dong. Nah, 1, 2, 3. Dirangkul aja ya, Mas, pasangannya. Biar lebih mesra.
kan kalau gitu. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pegang tangannya, Mas. 1. Lagi. Nah, ya, bagus. Ini, Mas. Semoga Mas sama Mbaknya bisa langgeng sampai ke pernikahan ya. Nanti kalau nikah, pesen jasnya lagi bisa di sini. Amin. Bagus-bagus ya, Yasmin. Siapa sih itu? Dokter Romeo ngapain sih nge-spam aku? Dia nge-spam apa? Ya ampun dokter, dia ngirimin foto-foto di butik yang tadi. Yasmin pasti suka sama foto-fotonya. Yasmin telepon. Halo Yasmin. Halo dok. Makasih ya dok, kamu udah kirimin foto-foto di butik yang tadi. Aku suka. Suka apanya? Suka sama semua foto-fotonya. Kalau dokter suka pose yang mana? Aku semuanya. Aku juga suka semuanya. Itu obat kangen Yasmin. Obat kangen? Buat siapa? Ini buat kamu lah kalau kangen sama aku. Dokter kali yang kangen sama aku. Yasmin. Iya dok. Ini aku sebentar lagi udah mau nyampe tempat acaranya. Kamu doain aku ya. Aku doain di sini ya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Kasih ya. Sama-sama. Dokter semangat ya. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Ya. Mama nungguin siapa? Romeo. Romeo diundang juga, Ma. Hai, sayang. Silakan masuk. Malam.
Malam, atas nama siapa, Pak? Atas nama Romeo. Sebentar ya, Pak. Saya cek dulu. Maaf, Pak. Nama Bapak nggak ada di list tamu undangan kami. Gak mungkin, Bu. Saya kesini malam ini untuk mewakili Pak Baskara menerima penghargaan. Yang berhak mewakili Pak Baskara adalah kami. Maaf, Pak. Nama Bapak nggak ada di list tamu undangan kami. Gak mungkin, Bu. Saya kesini malam ini untuk mewakili Pak Baskara menerima penghargaan. Yang berhak mewakili Pak Baskara adalah kami. Mas Rangga. Mbak, saya adalah istri Pak Baskara Cakradinata dan ini Rangga putra saya. Jadi kami yang berhak, bukan dia. Mas, aku kesini karena amanah dari Papa. Makanya malam ini aku kesini. Romeo, kan udah ada nyokap sama gua. Jadi biar kita aja. Romeo, memangnya kamu pikir kamu pantas menggantikan posisi Rangga? Merasa pantas? Kamu tahu nggak di dalam banyak orang. Mereka pasti membicarakan kenapa mesti kamu yang maju, kenapa bukan Rangga. Kamu bukan darah Cakradinata. Paham kan? Lebih baik sekarang kamu pulang aja. Ya, karena yang berhak adalah Rangga, bukan kamu. Ingat, kamu itu cuman anak adopsi yang diambil dari panti asuhan. Ya Romeo, lebih baik kamu pulang aja. Mas, tapi Emang kamu pikir kamu pantas? Tetap mau masuk ke dalam. Silakan tanda tangan, Bu. Ya, terima kasih. aku tahu aku bukan anak kandung keluarga Cakradinata. Tapi kenapa Mama memperjelas itu di depan banyak orang? Apa Mama sengaja mempermalukan aku? Apa Mama nggak menganggap aku sebagai anak? Padahal Mama sendiri yang ngambil aku dari panti asuhan. Mama puas seneng banget tadi gituin Romeo. Enak aja, dia mau disejajarkan dengan keluarga Cakradinata ya nggak bisa dong. Anak pungut sok tahu, papa sih manjain terus. Jadinya si Romeo itu gede kepala. Tetap aja Ma, aku sebel. Karena Papa lebih percaya untuk menerima award ini kepada Romeo, bukan sama aku. Kamu tenang aja, gak usah pedulin dia. Yang penting tadi kita sudah ngebalas. Meskipun udah jelas kalau Romeo itu bukan anak kandung Papa, tapi tetap aja
Papa lebih menganggap Romeo dibanding aku. Romeo selalu menjadi nomor 1. Dokter, kok dokter udah di sini? Acara udah selesai? Kenapa, Dok? Ada apa? Lebih baik sekarang kamu pulang aja. Ya, karena yang berhak adalah Rangga, bukan kamu. Ingat, kamu itu cuman anak adopsi yang diambil dari panti asuhan. Sesuai dugaanku. Aku nggak ada di list undangan itu. Aku nggak dianggap sebagai keluarga Cakradinata. Tapi bukannya Pak Baskara sendiri yang minta kamu untuk hadir? Dokter sebenarnya kenapa ya? Kayaknya ada kejadian di acara gala dinner yang bikin dokter sedih. Udah. Tante jangan sedih lagi ya. Ada kita di sini. Ada aku yang selalu nemenin dokter ya. Makasih, Lesmi. Baiklah, kami persilakan kepada Bapak Baskara Cakradinata untuk menerima penghargaan Profession Achievement Award. Rangga, ayo kita naik. Ingat, kamu bicara yang bagus ya, biar semua orang bangga. Iya, Pak. Loh. Kok jadi Rangga yang ngewakilin aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami mewakili dari keluarga Cakradinata sangat bersyukur atas Profession Achievement Award ini, dan tentunya mohon maaf sekali lagi karena ayah saya tidak bisa datang ke sini karena beliau kesehatannya kurang begitu bagus. Jadi saya harap semua para tamu undangan di sini, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, harap mengerti. Tapi sekali lagi kami bersyukur dan kami senang banget bahwa kami bisa menangkan ini. Sekali lagi terima kasih. Thank you. Ini apa-apaan sih? Romeo mana Romeo? Kok jadi Rangga? Romeo kemana kok nggak datang? Makasih, Yasmin. Sekarang aku merasa lebih lega setelah aku cerita semuanya ke kamu. Seneng aku dengarnya. Kalau kamu udah lega sekarang. Pokoknya kamu tuh jangan sungkan ya untuk curhat sama aku, Dok. Ya,
Kasih. Gimana kalau kita healing? Biar bisa lepas penat-penat yang ada di kepala. Healing? Iya, jalan-jalan. Maksud kamu tuh kayak refreshing gitu, penyegaran pikiran. Ya kalau healing itu kan penyembuhan. Dokter lah yang ngerti bahasa-bahasa kayak gitu. Maksud aku pokoknya intinya jalan-jalan aja. Biar nggak terlalu larut dalam kesedihan, Dok. Emang kamu mau jalan kemana? Mana ya? Pasar malam. Aku udah lama banget nggak datang ke sana. Dulu tuh aku sama ibu sering datang ke sana dan kita sering main di rumah hantu. Nanti ada yang takut-takutin. Dokter takut nggak? Udah pernah belum ke pasar malam? Ya, itu kalau dokter mau sih. Kalau dokter nggak bisa dan dokter sibuk nggak apa-apa. Udah bagus. Aku mau kok. Beneran? Beneran. Serius? Serius, aku bisa kok. Alhamdulillah. Senang rasanya kalau ngeliat dokter tersenyum lagi. Ya meski masih kelihatan sedih ya, setidaknya lebih baik daripada tadi. Papa aku nelfon. Angkat aja. Halo, Pak. Kamu di mana sih? Hah? Kok kamu nggak jadi datang ke gala dinner? Kenapa jadi Rangga yang ngewakilin Papa? Papa lihat tadi dia speech ngewakilin Papa. Harusnya kan kamu. Aku nggak mungkin ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak, aku ngerasa terhormat. Papa minta aku untuk mewakili Papa di situ. Tapi di acara itu ada Mama, ada Mas Rangga, ada banyak wartawan. Mereka pasti akan bertanya, kenapa bukan anak kandungnya Papa yang mewakili Papa di situ, which is Mas Rangga. Aku takut ada rumor di perusahaan Cakradinata. Masyarakat nggak akan percaya dengan putra mahkota Cakradinata, Mas Rangga. Kalau Papa sendiri itu nggak percaya sama Mas Rangga. Aku takut, Pak, ini akan berdampak buruk sama saham perusahaan Cakradinata. Tunggu, Ram. Sebentar. Tadinya kan kamu udah nerima permintaan Papa. Terus sekarang kenapa kamu yang nggak jadi datang ke gala dinner? Pasti kamu mikir gara-gara ada Mama sama Mas Rangga di sana. Iya kan? Kalau kamu mikir begitu, harusnya kamu hubungin Papa dulu. Jadi Papa bisa cegah mereka untuk wakilin Papa. Paham kamu, Rob? Kehadiran Mas Rangga di situ udah tepat, Pak. Mas Rangga itu anak kandung Papa. Dia lebih berhak, Pak. Aku tahu. Papa itu pengen Mas Rangga tuh menjadi lebih baik. Tapi aku ngerasa aku tuh nggak berhak, Pak. Kalau Papa mau menghukum aku, silakan, Pak. Aku siap menerima konsekuensinya. Ya udahlah. Mau diapain lagi? Udah terjadi juga, Rom. Ya udahlah, ya. Aku benar-benar kagum sama kamu. Aku yakin kamu adalah laki-laki yang baik. Kamu punya jawaban yang bijak. Aku yakin Pak Baskara ngerti. Dan dia gak akan marah sama kamu. Pak Rangga, apa tahu rahasia Pak Baskara sampai menjadi sosok pengusaha yang sangat sukses di Indonesia dan menjadi sosok yang sangat inspiratif bagi generasi milenial dan Gen Z?
Kalau boleh tahu, tadi ada ribut-ribut apa antara Bu Ajeng dengan Bapak Romeo? Terima kasih buat semuanya yang sudah datang dan hadir dalam acara ini. Sekarang kami permisi mau pulang ya. Bu Ajeng, parah nggak? Tunggu dulu, Kak. Bu Ajeng, parah nggak? Kasihan juga ya dokter Romeo. Iya, aku juga jadinya prihatin sama dia. Mbak pikir jadi orang kaya itu enak, tenang. Gak usah pusing mikirin besok makan apa. Warga Cakradinata saking kayanya bisa beli apa yang dia mau. Tapi ternyata banyak juga masalahnya. Ya kayak yang dialami sama dokter Romeo. Uang itu cuma materi untuk menutupi kebutuhan aja, Mbak. Tapi uang itu gak bisa beli kebahagiaan. Karena menurut aku, kalau orang-orang mikir di luar sana, uang itu bisa bikin orang bahagia. Kebahagiaan itu bisa tumbuh dari hati. Sama orang-orang sekitar yang kita punya. Ya mungkin memang benar, warga Cakradinata memang punya segalanya, bisa beli apapun yang dia mau. Tapi mereka nggak punya kebahagiaan di dalam sana. Yang ada mereka juga punya masalah. Pas aku masuk ke rumah Cakradinata, aku melihat tidak ada kehangatan di dalam sana. Bahkan Kayla aja yang masih kecil, yang butuh perhatian aja dia aja merasa kesepian. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Walaupun kita nggak kaya. Amin. Pak? Pak, ini penghargaan untuk Bapak. Kenapa kamu jadi yang terima hadiah ini? Kenapa bukan Romeo yang datang? Permisi, Pak. Ini pasti ulah kamu kan? Maksudnya? Ya kamu yang udah nyuruh Rangga untuk gantiin Romeo. Emang salah? Jelas salah. Yang salah itu Papa. Kenapa sih Papa melakukan itu? Memilih Romeo untuk menerima penghargaan di acara gala dinner itu. Kenapa nggak suruh Rangga? Apa kata orang? Malu, Pak, malu. Orang taunya Rangga itu anak kandung kita, bukan Romeo. Sadar nggak Papa? Mama ini yang melahirkan Rangga dan Alicia, bukan Romeo. Jadi udah seharusnya Mama selalu ada buat Rangga dan Alicia. Pak, dari dulu Papa itu beda banget antara Romeo dan Rangga. Mama sih diamin aja, nggak ada masalah. Terusin aja. Papa selalu membela Romeo. Romeo dipuji, sana sini dipuji selalu, dibelain juga. Malah Papa merendahkan Rangga di depan Romeo. Tapi pantas begitu. Rangga tuh anak kandung kita, Pak. Pak. Sadar, Pak. Nggak ada yang ngebela Rangga dan Alicia. Hanya Mama. Mama ini. Mama yang melahirkan mereka. Kalau Papa tetap mau membela Romeo, memuji-muji Romeo sampai dia tua, silakan lanjutin. Tapi urusan Rangga dan Alicia, urusan Mama.
Papa nggak pernah bisa menghargai aku. Ini semua gara-gara Romeo. Semenjak Romeo hadir di keluarga Cakradinata, semuanya jadi berantakan, semuanya jadi hancur. Papa lebih sayang sama anak angkat yang gak jelas asal-usulnya. Aku baru ingat, aku punya satu cara supaya aku tetap di atas Papa posisinya. Aku harus bisa mendapatkan Yasmin. Dan dengan begitu, semua rencana aku bisa terjalankan. Mbak Dia. Iya, Yas. Aku berangkat kerja dulu ya. Kamu masuk kerja? Ya ampun Yas, kan luka kamu aja belum sembuh. Jahitannya aja belum kering. Ya tapi kalau misalkan aku libur terus, nanti kerjaan aku makin numpuk. Sarapan dulu ya? Nanti aku sarapan di kantor aja. Ya udah kalau kayak gitu, Mbak Dia antar aja ya kamu ke kantor. Nggak usah Mbak Dia, aku berangkat sendiri aja ya. Mbak Dia di rumah aja. Ya udah deh, tapi kamu hati-hati. Jalannya pelan-pelan. Ya, Assalamualaikum. jangan terburu-buru. Waalaikumsalam. Hati-hati Yas. Kalau kamu mau tahu soal anaknya Rati sama Yoga, datang sendiri ke bekas gudang PT Algianosa. Jadi siapa ya sebenarnya yang ngirim pesan ini? Maksudnya apa ya? Apa iya cuma iseng? Enggak lah. Kalau memang benar anak Rati dan Yoga masih hidup, kenapa dia nggak nyari aku? Dan kalau aku nggak salah, kalau dia masih hidup dia pasti sumuran Romeo. Hei, siapa kamu sebenarnya? Saya udah di sini nih. Gimana Pak? Kita pulang aja. Tapi ingat ya, jangan sampai ada yang tahu kalau saya kesini. Baik Pak. Tapi sayang, aku nggak tahu kalau anak Yoga dan Rati itu laki-laki atau perempuan. Seingat aku, kecelakaan itu terjadi sesaat Rati habis lahiran pulang dari Bandung. Tapi aku sekarang kebayang kalau sampai Rati dan anaknya masih hidup. Aku harus ketemu mereka, harus. Karena perusahaan Cakradinata harus aku kembalikan sama mereka. Kita harus menemukan perempuan yang ada di sketsa gambar itu. Itu harus. Ajeng, aku udah melakukan segala macam cara. Tapi ada aja halangannya. Hah? Sampai kesel aku. Biasanya ya, aku tuh gampang banget nangkep orang. Tapi kali ini, perempuan satu ini. Aku tahu itu. Feeling aku kayaknya perempuan ini dilindungi oleh anaknya Rati. Kalau benar sampai begitu, ini gawat. Aku setuju sama kamu. Kamu tenang aja. Aku akan melakukan apapun caranya sampai dapat tuh perempuan. Aku minta ya, jangan janji-janji. Pokoknya kamu harus menemukan perempuan itu. Jangan sampai tidak. Ingat, kamu juga harus hati-hati sama Rangga dan Romeo. Ya? Oke, siap. Aku bakalan hati-hati. Mah, ya sayang. Kita jadi pergi kan? Jadi sayang. Pras, kita jalan dulu. Iya Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Non.
Ras. Iya Pak Baskara. Ada apa ya Pak? Selama ini kamu kan bekerja atas perintah langsung istri saya, Ajeng. Benar begitu? Benar Pak. Tugas apa biasa yang dia berikan? Ya tugasnya Pak, tugas yang biasa-biasa saja Pak. Seperti kantor dan juga administrasi. Ada tugas yang aneh-aneh? Sejauh ini nggak ada Pak. Ya sudah Pak, saya izin pamit ya Pak. Tunggu Pres, saya belum selesai bicara. Ya. Saya punya penawaran buat kamu. Saya akan berikan 2 kali lipat gaji daripada yang istri saya berikan kamu. Maaf Pak, maksudnya gimana ya Pak? Ya, kalau kamu mau, kamu tinggal mengawasi apa aja yang dia kerjakan setiap hari. Itu aja. Habis itu kamu lapor saya. Kalau aku tolak, gak mungkin. Pak Bas bisa curiga sama aku. Bisa-bisa dia tahu hubungan aku sama istrinya. Ma, kita ngapain kesini? Mama mau cari sesuatu. Aku tahu. Mama mau beliin aku perhiasan ya? Ih, Mama tahu aja aku udah bosan sama perhiasan aku yang lama. Bukan buat kamu. Bukan buat aku. Terus buat siapa? Buat Mama? Enggak lah, Mama udah banyak. Terus buat siapa, Ma? Mama mau ngasih sesuatu buat Yasmin. Yasmin? Mama mau ngasih kalung buat Yasmin. Ngapain Mama ngasih kalung ke Yasmin? Mbak, lihat yang ini. Ini kayaknya cocok nih. Lihat ya. Gimana? Cocok kan buat Yasmin? Yasmin pakai berlian paling mahal sekalipun nggak akan cocok. Orang-orang pasti akan ngira itu palsu. Mama ngapain sih ngasih perhiasan gitu ke Yasmin? Ini kan cuma hadiah kecil. Gak sebanding dengan yang sudah dilakukan Yasmin buat Mama. Ya nggak perlu pakai ngasih perhiasan segala, Ma. Bilang terima kasih aja cukup kok. Alicia, tahu nggak kamu? Berkat Yasmin, Mama masih bisa hidup, masih di sini, masih bisa jalan-jalan. Kamu masih bisa lihat Mama. Coba kalau nggak ada Yasmin, Mama yang ditusuk, bukan Yasmin. Ya, serah Mama deh. Beliin aja Yasmin kalung berlian paling mahal di sini. Nggak usah beliin aku. Kamu kenapa jadi seperti ini sih, Alicia? Kamu jealous, kamu kepengen. Udah beli aja, nanti sekalian Mama bayar. Mbak, saya mau yang ini ya. Yasmin, Dokter? sibuk banget kayaknya. Iya. Ya kan dokter tahu sendiri, aku kan udah berapa hari ini kan aku nggak masuk. Jadi kerjaan aku numpuk. Belum lagi ngurusin ini, proyek tamannya Parangga. Kamu mau dibantuin? Gak usah. Kenapa nggak usah? Aku tuh pengen loh jadi PA kamu. Kamu kenapa Yasmin? Masih sakit lukanya? Hah? Kalau ketawa tuh sakitnya gak ngilu-ngilu gitu. Ya kamu jangan kebanyakan ketawa kalau gitu. Dokternya sendiri juga lagi ngelawak, tiba-tiba mau jadi personal asisten aku. Jadi personal asisten punya asisten gitu. Ya, begitulah. Oh ya, aku bawain kamu something special. Serius? Iya. Apa? Karena kamu kan lagi rawat jalan nih. Jadi aku bawain ini nih. Lucu banget. Ih, aku disenyumin sama nasinya.
Jadi ceritanya ini kita berdua lagi di padang rumput. Aduh. Karena aku udah bilang sama kamu Yasmin, jangan kebanyakan ketawa. Ya kamu juga jangan lucu mulu, kenapa sih? Kan kamu yang ketawa sendiri. Aku gak ngelawak loh. Pas banget loh, aku belum makan loh. Ini kamu bawain buat aku. Kamu tahu nggak? Aku nyiapin ini pagi-pagi pas aku bangun. Kamu yang bikin? Iya dong. Lucu banget, jadi sayang tahu mau makannya. Ya kamu harus makan lah. Kamu harus cobain masakan aku. Nih, ini lauk favorit aku. Romeo udah bawain makan siang lagi untuk Yasmin lagi. Ini nggak boleh terus-terusan dibiarin. Aku harus cari cara supaya Yasmin itu ilfil sama Romeo.